Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang struktur mikroorganisme bakteri. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salvi Rahmawati dari kelas 2A dengan NIM P072311230028 dengan dosen pengampu Ibu Rinten Anjangsari, STP MTP. Apa sih bakteri itu? Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler bersifat prokaryotik yang artinya tidak memiliki membran pada inti selnya, memiliki panjang 1-20 mikron dan diameter 0,5 sampai 1 mikron sehingga memerlukan alat bantu mikroskop agar dapat diamati. Setelah mengetahui apa itu bakteri, kita lanjut dengan apa aja sih struktur dari sel bakteri. Pada struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Pada struktur eksternal bakteri terdapat kapsul, dinding sel, membran plasma, fimbriae, pili, dan flagella. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan yang berarti gabungan antara protein dan polisakarida. Ketebalan lapisan peptidoglikan berpengaruh pada pewarnaan gram. Gram positif memiliki lapisan yang tebal dan gram negatif memiliki lapisan yang tipis. Fungsi dinding sel sendiri adalah menjaga sel agar tidak mudah pecah dan mempertahankan bentuk bakteri. Membran plasma tersusun atas protein dan fosfolida. Fungsinya yang pertama membungkus sitoplasma, yang kedua mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel, yang ketiga tempat pembentukan mesosom. Kapsul tersusun atas glikoprotein. Fungsinya yang pertama sebagai lapisan pelindung sel bakteri dari fagositosis, yang kedua menjaga sel dari kekeringan, yang ketiga membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain. Umumnya, kapsul ditemukan pada bakteri gram negatif. Selanjutnya ada pili atau fimbriae, yaitu jenis filamen yang tersusun dari pilin protein. Strukturnya mirip flagella, namun kaku, kecil, dan pendek. Pili atau fimbriae terletak di sekitar dinding sel. Struktur pili yang lebih pendek disebut fimbriae. Fungsi dari pili atau fimbriae ini adalah sebagai perlekatan sel bakteri pada substrat dan menyalurkan materi genetik saat konjugasi. Dan yang terakhir di dalam struktur eksternal bakteri ada yang namanya flagella. Flagella tersusun oleh flagellin protein, strukturnya mirip bulu cambuk dan memiliki 5 tipe. Fungsi dari flagella sendiri yaitu sebagai alat pergerakan bakteri. Jadi 5 tipe dari flagella, yang pertama ada atrik, yang kedua monotrik, yang ketiga lovotrik, yang keempat amfitrik, yang kelima ada peritrik. Bakteri atrik tidak memiliki flagella. Bakteri monotrik memiliki satu flagella pada salah satu ujung sel. Bakteri lovotrik memiliki 2 atau lebih yang terletak pada salah satu ujung sel. Bakteri amfitrik memiliki 2 atau lebih flagella di kedua ujung selnya.
Dan yang terakhir, bakteri peritrik memiliki flagela di seluruh permukaannya. Struktur internal bakteri yaitu ada sitoplasma, ribosom, nukleid, dan plasmid. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung bahan organik, garam-garam mineral, DNA, klorosom, dan ribosom. Fungsi dari sitoplasma sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang selanjutnya ada ribosom, yaitu organel berukuran kecil dan padat, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintetis protein. Lalu ada nukleid, yaitu nukleus semu dan mengandung DNA kromosomal. Dan yang terakhir ada plasmid, itu memiliki DNA ekstra kromosomal, dan plasmid juga dapat bereplikasi secara independen dan digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetik. Itulah struktur-struktur yang terdapat di dalam bakteri. Ternyata bakteri juga memiliki peranan loh di dalam makanan. Apa aja itu? Baik, kita simak di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada keju. Pasti kalian gak asing kan dengan makanan yang satu ini? Ternyata di dalam pembuatan keju ini menggunakan bakteri yang bernama Lactobacillus casei dan Bifidobacterium, yang dimana di dalam bakteri Lactobacillus casei ini bisa membuat keju dapat bertahan selama 7 bulan loh. Dan menggunakan bakteri Bifidobacterium ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada Bifidobacterium longum, yang kedua ada Bifidobacterium breve, yang ketiga ada Bifidobacterium bifidum, dan yang terakhir ada Bifidobacterium infantis. Nah, selanjutnya ada yogurt. Kalian pasti tahu kan makanan yang satu ini karena banyak sekali dijual di mana-mana. Ternyata dalam proses pembuatan yogurt menggunakan bakteri yang bernama Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Dalam uji mikrobiolik, aktivitas bakteri yang ditandai dengan adanya penggumpalan pada tekstur yogurt serta aromanya yang asam. Pada tekstur yang encer atau tidak padat yang dihasilkan oleh yogurt, maka kemungkinan besar bakteri di dalamnya tidak berkembang optimal atau bakteri sebagian mati. Tekstur yogurt yang baik sendiri memiliki tekstur yang lembut seperti bubur, tidak terlalu encer, dan tidak pula terlalu padat. Pada Yakult, pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei terjadi selama proses produksi. Proses fermentasi Yakult melibatkan penambahan bakteri Lactobacillus casei sirota ke dalam larutan yang mengandung gula dan nutrisi lainnya. Selama periode fermentasi, bakteri tersebut berkembang biak dan mengubah gula menjadi asam laktat. Inilah yang memberikan Yakult rasanya yang asam. Pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei dalam Yakult terkendali dan terjamin oleh produsen. Setelah mencapai tahap pertumbuhan yang diinginkan, proses produksi dilanjutkan dengan mendinginkan dan mengemas minuman tersebut. Kemasan yang tertutup rapat membantu menjaga kestabilan bakteri dalam produk hingga saat dikonsumsi.
Suhu ruang yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas Lactobacillus casei yaitu pada rentang suhu 37 sampai 42 derajat Celcius. Pada suhu inilah bakteri ini akan mengalami tingkat pertumbuhan dan aktivitas metabolik yang maksimal. Namun, suhu ruang biasanya berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius yang lebih rendah dari rentang suhu optimalnya dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas Lactobacillus casei. Pada suhu yang terlalu rendah, bakteri ini akan memasuki fase dormansi atau memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat lambat. Selain itu, suhu yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi aktivitas Lactobacillus casei loh. Pada suhu yang melebihi rentang suhu optimalnya yaitu 37 sampai 42 derajat Celcius, bakteri ini dapat mengalami kerusakan dan kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.